Nah, orang yang makannya bersih, makannya halal, jauh daripada yang haram, dia gampang mencerna pikirannya untuk memikirkan tentang kejadiannya, sehingga dia bisa meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bersih makannya. Tapi kalau makannya haram, ya nggak segala macam, dia nggak mikirin tuh. Pokoknya gue udah gede aja deh nih. Nggak mikir gue udah jadi nih, gede dah nih, takabur lah. Ya, nah di sini katakan ya bahwasanya ya orang mantarukal haram akalal halal sopat fikratuhu, yang makannya barang yang halal ya bersih ya, pemikirannya jernih ya, dalam kehidupannya dia bisa memikirkan ala masnuatillahi ta'ala, segala semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengagumi semua ciptaan Allah. Ya, kita kagum ya, Allah menciptakan kita dari air mani doang. Ya, dari air mani ya, terus berproses ya, menjadi kumpal darah, menjadi daging, kemudian dibungkus ya di tulang-tulang dibungkus oleh daging. Itu kita pikirkan ya, itu kita pikirkan ya, semuanya itu adalah wala wahdaniyatihi, semua adalah atas keesaan Allah SWT. Allah esa zatnya, esa sifatnya, kesemuanya itu adalah Allah ciptakan atas keesaan Allah. Allah cuma sendiri yang menciptakannya, nggak pakai ada yang bantuin lain. Ya, wa qadratihi, atas kekuasaan Allah SWT. Allah kuasa. Ya, Allah kuasa ya, menciptakan kita di air mani, gumpal darah, gumpal denan, gumpal daging, semua ada tulang dibungkus oleh daging, menjadi manusia. Ya, gitu. Ya, dikatakan bahwasanya Allah ya, di mana mengeluarkan akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kita setelah menjadi manusia setelah 4 bulan, kemudian dikirim roh oleh malaikat, dan saat itulah kita mulai bergerak, mulai hidup. Makanya anak-anak sekarang banyak yang 4 bulanan. Ya, karena 4 bulan itu udah bergerak ya. Kalau orang dulu 7 bulanan. Iya. Nggak ada 4 bulanan, orang dulu 7 bulan. Kalau 7 bulan udah sempurna, udah kuat ya itu ya. Nah itulah ya, dimana orang yang ya makan yang halal, jauh daripada yang haram, otaknya itu, pemikiran itu jernih, selalu memikirkan tentang ciptaan Allah. Ya, ini kita renungkan diri kita ya, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Allah menciptakan kita, menciptakan manusia itu wahdaniyati ala wahdaniyati ya, atas kesesaannya. Allah menciptakan manusia dan alam seluruhnya wahdaniyah, esa sendiri, nggak ada yang kayak bantuin. Ya, Allah esa ya. Wa qadratihi ya, Allah maha kuasa, gampang menciptakan manusia ya, itu ya, Allah maha kuasa. Makanya Allah menciptakan manusia ini ya, ada 4 macam, 4 cara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari tanah ya, langsung menjadi manusia ya, di tanah langsung jadi manusia. Siapa? Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, langsung Allah ciptakan ya, dia dari tanah diciptakan ya sebagai manusia, ditaruhin roh, terus ya menjadi hidup. Ya, Allah ciptakan itu ya, tanpa ayah, tanpa ibu ya. Kemudian juga Allah ciptakan manusia ini hanya dengan bapak saja, tidak ada ibunya ya, bapak saja, nggak ada ibu. Siapa hei ya, Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk
Nabi Adam. Dari bapak doang tuh, dari laki-laki maksudnya. Nggak ada perempuannya. Ya, nggak ada perempuannya itu. Ya. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang Allah ciptakan dari ibu aja. Nggak pakai ada bapak, dari perempuan nggak ada bapaknya. Siapa? Nabi Isa alaihis salam. Ya. Dan yang lain-lainnya itu Allah ciptakan dengan bapak dan ibu. Dengan bapak dan ibu. Ya, ada juga sih zaman sekarang yang bapaknya nggak ada. Kabur bapaknya. Kabur bapaknya. Ya, nah itu. Jadi manusia nggak bisa menggugat. Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha luas ilmunya. Nggak bisa kita membantah. Ya, ntar dibilang Allah nggak kuasa bikin manusia, nggak pakai bapak ibu. Bisa. Buktinya Abi Adam. Ya, kalau sekarang kan manusia diciptakan dengan sabab bapak dan ibu. Ya, jadi nggak ada yang bisa membantah. Ya, kalau Allah ciptakan cuma bapak ibu aja nanti ada orang bantah. Allah bisa nggak bikin manusia bapaknya dari bapak aja? Bisa. Ya, buktinya Siti Hawa. Nah inilah ya, semua itu kita renungkan. Kalau kita diciptakan adalah dengan berdasarkan ya daripada bapak dan ibu, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang tanya Allah bisa nggak bikin manusia tanpa bapaknya? Bisa. Nabi Isa alaihi salam itu ya, ala kudrati kekuasaan Allah dan atas ilmunya yang demikian ya luas. Wazalika wa ta'amula bi qiratihi wa tatabburi bi aqlihi anna Allah ta'ala khalaqahu min nutfatin birahim wa ja'alaha 'alaqa summa mudghah summa 'alaqa minha lahmah wa izaman ya. Nah ini juga ya, di mana yang semuanya itu kita renungkan, kita pikirkan ya, kita tadabburkan dengan akal kita. Ya, kita pikirin, kita tadabburkan dengan pikiran kita, dengan akal kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya, mana Allah ciptakan dari min nutfatin birrahim, dari nutfah dari ya di rahim kita, kemudian alaqah, kemudian mudghah ya, semua khalaqa minha lahman wa izama, kemudian dia diciptakan lagi tulang-tulangnya, wa arukong ya, urat-urat tuh ya, semuanya yang lengkap sudah, sam'an wa basaran ya, pendengarannya, penglihatannya, wa adhaun dan semua anggotanya lengkap manusia ya, itu hendaklah kita pikirkan. Ini bisa seseorang memikirkan kalau pikirannya jernih. Yang pikiran jernih itu adalah orang yang makannya yang halal, jauh yang haram. Oh ya, yang haram ya. Gitu. Jadi Allah ya melengkapi pendengaran, penglihatan, hati ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah firmankan ya, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan ya oleh ibumu, keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Ya enggak tahu apa-apa kita. Ya, summa ja'alakus sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Kemudian juga Allah lengkapi kita, sempurnakan kejadian kita setelah keluar dari perut ibu kita lengkap, ada telinga kita, pendengaran kita ya, ada mata kita, penglihatan kita, dan ada hati kita. Semuanya ini adalah merupakan kesempurnaan ciptaan Allah. Dengan adanya pendengaran, adanya penglihatan, dengan hati, maka kita ya bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berpikir. Ya, coba kalau nggak ada pendengaran kita, nggak dengar, ya nggak dengar, nggak tahu apa-apa kita, nggak dengar atau nggak ngelihat. Nah inilah ya, dimana ya ini ya, seorang yang makannya halal, pikirannya jernih, ini dia renungkan. Maka kita harus berenung, bertadabbur namanya. Tadabbur, renungkan kejadian kita ya, kejadian kita ya, di mana akal kita
bekerja dengan benar, dengan lurus, ya, dengan benar, dengan lurus, ya. Nah, kita kemarin sudah kita katakan bahwasanya kita ini jasmani dan rohani. Jasmani pengen sehat, makan, olahraga segala macam. Rohani juga harus ya sehat. Sehatnya gimana? Harus punya ilmu, ya, harus punya ilmu, ya. Nah, ini ilmu bagi kita. Kita jadikan ya dari air mani, gumpal darah, gumpal daging, kemudian ditangkus oleh semua kulit yang dengan tulang-tulang, ada urat-urat yang halus, yang besar, peredaran darah, semua ini ya, itu kita renungkan. Nah, ya, kita belajar gitu, ya, kemudian kita renungkan. Ya, kita ada jasmani, ada rohani, ada akal. Akal mikir dulu. Dengan mikir gini, maka akan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ingat, di samping ya ada akal kita, ya, ada hawa nafsu, ada setan. Ya, hawa nafsu bilang capek belajar. Capek duduk di majelis, kata setan. Dah, jangan dah. Nah, ini kalau nggak belajar, nggak bisa mikir nih, nggak tahu dah. Ya, nggak tahu, nggak punya ilmunya, nggak denger, ya, nggak tahu itu, ya. Nah, jadi di mana kita hendaklah ya bertadabbur, ya, bertabadur, at-ta'ammula bi fikrihi wa tadabbur bi aqlihi, ya, dengan pikiran kita merenung dan bertadabbur. Annallahu ta'ala khalaqa min nutfatin, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu ya, daripada segumpal asal tetes air mani. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Ya, kaifa takfuruna billah, ya, kenapa atau bagaimana, apa sebabnya kau kufur kepada Allah, ya. Wa kuntum amwatan fahyakum, ya. Gimana apa kamu ya ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kau pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan benda mati. Bukannya mati, benda mati. Air mani adalah benda mati. Ya, fahyakum, kemudian Allah hidupin. Ya, tadi 40 hari ya air mani, 40 hari daging segala macam, ya, 4 bulan ditiup ruh oleh malaikat. Fahyakum, Allah hidupin dah. 9 bulan keluar dah dari perut ibu kita. Ya, kita keluar ini la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Kita keluar dari ibu kita enggak tahu apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Ya, enggak kuat apa-apa. Itu waktu lahir la ta'lamuna syai'a, enggak tahu, enggak kuat, enggak bawa apa-apa. Kita telanjang bulat keluar, ya. Nah, kemudian faj'alkum sam'a wal basara wal fuada, Allah kasih telinga, mata, hati, begitu besar, ya. Setelah umur 4 tahun mulai dah masuk TK dah. Yo, kupingnya mulai dah belajar dah, matanya mulai baca Iqra dah. Gitu ya, terus belajar ya, akhirnya menjadi orang yang berilmu. Kalau dia mempelajari ilmu-ilmu agama, maka akalnya, ya, pikirannya akan cenderung nanti kepada agama. Tapi kalau yang nggak belajar agama, akalnya nggak cenderung, ya, cenderungnya ke dunia. Ya, di samping itu ada setan. Itu juga ini yang udah tua nih, ya, setan nggak lepas, ya, gitu. Mulai ngapain belajar, capek, kata setan, ya. Tapi kalau yang akalnya, ilmunya, ya, terus berpikir, ya, akan dapat mengalahkan daripada hawa nafsu dan mengalahkan daripada setan itu, ya. Ya, jadi berpikir, tadabbur, ya, tadabbur, banyak bertadabbur kita, harus banyak berpikir. Apalagi tengah malam kita berpikir kepada Allah, ya, tentang ciptaan Allah,
ya tentang diri kita, ya dikasih roh 4 bulan dikasih roh, jadi nggak tahu roh di mana. Roh ada nggak? Ada. Kalau nggak ada rohnya mati. Tapi di mana? Nggak ada yang tahu. Ya yas'aluna ka'anni roh, ya mereka bertanya padamu tentang roh. Kul, katakanlah bahwasanya roh itu min amrillah, urusan Allah. Nggak ada yang tahu roh itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada ya. Ya. Nah, Allah sempurnakan pendengaran, penglihatan, anggota tubuh kita semua. Summa sahalal khuruj lil janin ya min batni ummihi. Ya, kemudian Allah ya setelah 4 bulan, 9 bulan keluarlah. Ya. Summa sahalal khuruj, kemudian Allah mudahkan kelahiran, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan keluarnya bayi dari perut ibu itu karena kekuasaan Allah, karenanya ilmu Allah, dan Allah berikan kemudahan. Ya pikir aja, kepala begitu gede, lubangnya kecil, keluar lancar. Oh, Allah mudahkan itu. Ya, itu Allah mudahkan. Ya, sahalal khuruj lil janin ya min batni ummihi wa alhamahu irtadahu sadya wajalahu bi awalil amri bila asnanin. Ya, kemudian begitu dia lahir, alhamahu antarda asadya, dia Allah berikan ilham, berikan petunjuk. Yang pertama adalah irtadahu sadya, dia menetek kepada ibunya. Itu adalah ilham dari Allah. Kan dia baru banget keluar ya. Udah tahu nyari-nyari tetek dia. Ibunya kasih minum, udah tahu aja diisep. Enggak ada yang ngajarin, enggak? Ya, ada yang ngajarin, ini isep-isep kagak. Kalau yang dideketin udah langsung isep. Ya, itu Allah memberikan ilham. Ini kita enggak pernah mikirin ini. Ya, ini enggak pernah mikirin bini kita lahir, ya, anak kita begitu baru darahnya didukung, ditarain dekat teteknya langsung diisep. Jadi nggak mikirin, itu adalah ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi awalil amri bila asnanin. Ya, itu Allah memberikan, Allah jadikan di awal amr, ya pertama urusan bila asnan dengan tanpa gigi. Ya, baru keluar langsung itu udah punya gigi. Gitu ya. Itu ya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau udah punya gigi repot, ya. Baru lahir udah punya gigi, ya. Dia tunjukin datanya langsung digigit dia. Oh, ya Allah berikan nggak kasih gigi dah, yang kagak kasih gigi dulu, ya. Ntar kalau kasih gigi, ya repot, ya. Ya sumaan batahu asnan, ya baru berapa bulan kemudian barulah diberikan gigi, ya ditumbuhkan giginya, ya. Sudah mulai ya dia gunakan giginya ya. Kasih gigi ya. Kalau baru-baru nggak dikasih gigi, kemudian berapa bulan itu ya, yang setahun baru dikasih gigi. Karena setahun udah membutuhkan gigi ntar ya, dia mau makan pisang. Kalau orang dulu kan ngasih pisang. Kalau orang sekarang udah langsung kali makan nasi ya. Dikasih gigi dah oleh Allah. Ya gigi ya. Cuma askotoha wazalaha inda sab'an sinin. Kemudian ya gigi-gigi itu gugur, ya gugur satu persatu inda sab'an sinin ketika berumur 7 tahun. Kemudian 7 tahun ya, giginya tanggal ya, ganti semua ada hamaratan ukhra, kemudian tumbuh lagi gigi yang baru ya. Gigi yang baru itu adalah sampai 2. Itu Allah ya ciptakan gitu. Pertama nggak punya gigi karena baru mau netek ya, kemudian setahun tumbuh gigi karena udah mau mulai makan nasi, makan makanan gitu ya. Terus ya makanannya masih yang halus yang mudah dikunyah. Begitu 7 tahun ya gugur ya,
ganti gigi baru, gigi yang lebih kuat lagi. Karena makan udah mulai dah. Kalau 7 tahun udah mulai yang keras-keras dah makannya. Iya, kacang dimakan. Ya, kalau belum 7 tahun kan masih pisang, masih nasi. Udah 7 tahun mulai yang keras-keras tuh, ya kacang dimakan, apa dimakan. Udah 7 tahun tuh. Makanya Allah tumbuhkan lagi gigi yang lebih kuat. Ya, sampai umur ya itu ada yang 30, ada yang 40. Tapi anak sekarang baru 20 tahun dan giginya copot. Kenapa? Makannya ada yang manis, apa yang manis mulu, apa makannya panas, apa makannya dingin mulu. Akhirnya baru 17 tahun giginya dah ompong. Itu ya. Jadi kita meliharanya, ya kita yang melihara, ya itu kita renungin tuh. Ya, kejadian itu kita renungin, ya. Dan ini orang yang makan yang halal, ya berpikirnya kepada ya Allah, merenungkan kepada dirinya, ya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipikirin, tadabbur, ya. Wajallallahu ahwalul abdi mutaghayyirah min sigarin sagirin ila kabirin. Ya. Juga renungkan, pikirkan, ya orang-orang yang ya makan yang halal ini, ya pemikirannya selalu berpikir kepada ciptaan-ciptaan Allah untuk meningkatkan keimanan ketakwaan Allah SWT. Kalau tadi dipikirin ya dari dilahirkan terus sampai umur 7 tahun, ya, dan juga dipikirkan ahwal abdi mutaghayyirah, ya manusia ini ya terjadi perubahan min sigarin ila kabir, dari kecil sampai ya besar, min syababin ila haramin, dari muda sampai tua, ya min sehatin ila sakamin, ya sakit ya sehat, ya itu dia pikirin tuh, ya direnungkan. Manusia ini berubah-ubah dari kecil sampai tua tuh berubah, ya berubah, ya kekuatannya berubah, ya kalau di dalam perut ibunya 40 berubah, 40 berubah, 40 berubah. Kalau kita sudah dilahirkan ini 40 hari, 40 hari berubah, ya 40 hari tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, ya sampai umur 40. Udah 40 turun lagi. Ya, kalau dari lahir sampai umur 40 tuh 40 hari nambah, ya kekuatannya, ya kekuatan pikirnya, makannya, semua kekuatan itu perubahan 40 hari sampai umur 40. Makanya anak-anak kita dari kecil suruh belajar, biar terus tambah. Nanti udah umur 40 turun. Nah, ini yang punya ilmu tinggal keluarin aja, keluarin. Ya, kekuatan kita gak turun, 40 turun. Ubannya makin banyak, giginya rontok gatu-gatu. Ada yang 40 tahun udah habis. Udah habis itu karena kurang jaganya. Ya, pendengarannya udah turun. Terus turun terus, ya. Pikirannya udah turun, sering linglung. Sering lupa, semua berubah. Itu 40 hari. Maka 40 hari ini ya angka 40 angka hebat. Ya, 40 naik, 40 turun. Gitu, ya. Nah, Nabi Muhammad diangkat jadi rasul umur 40. Gitu ya. Nabi Yunus dari pernikahan 40 hari. Oh, 40 ya. Nah, maka kita pikirin tuh. Kita nggak berhasil, rasanya masih muda aja. Baji ya. Rasanya masih muda aja nih. Perasaan, kalau perasaan nggak berubah. Kalau perasaan kagak berubah. Rasanya masih muda, masih gagal, masih pengen ini, pengen itu. Perasaan. Ya, tapi semua berubah, pengennya doang. Udah umur 40 ke sono, pengennya doang. Kemampuan nggak ada. Iya, mudahan ya kenikmatan udah kurang, ya. Kita di rumah juga udah enak. Kita diajak jalan-jalan juga sama anak kita kayak mobilnya enak, nggak enak. Kita lihat puncak nih, nginep sono,
Ya, mobilnya enak banget, macet juga ya, kayak enak, nggak nikmat ya, itu ya. Jadi kita pikirkan itu semua, ya kita pikirkan ya. Dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ini dia kata sehat kita, ya kita sakit ya, nah itu ya kita tidur tiap hari ya, kita bangun ya, itu semua adalah ya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kita tidur, siang kita berusaha. Nah, itu memang sudah perintah Allah. Ya. Begitu juga terjadi perubahan-perubahan. Wa kadzalika syuruhu wa azfaruhu kullama saqata anha raja ila makanah. Ya, begitu juga rambut kita, ya kuku kita, ya begitu gugur, begitu kita potong, dia tumbuh lagi. Ya, gitu. Potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Ya. Nanti ada waktunya rontok, ya ada waktunya rontok dar, sudah tua rontok dah. Ya sudah. Wa kadzalail wan nahar, ya tanawaluna tawabani kul hadzai zahabu ahaduma ja'al akhar. Begitu juga siang malam. Itu ya. Ini malam nih. Siang di mana adanya? Ini malam, siang di mana adanya? Ada waktu siang malam, itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga wasyamsu wal qamar wan nujum wasahab wal matar kullu taji'u wa tazhabu. Ya, di mana yang ada bulan, ya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada hujan, semuanya itu silih berganti, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya, semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini kita renungin, kita pikirkan. Nah, ini bisa kita renungkan bagi orang-orang yang makannya halal. Kalau makannya haram, nggak sampai pikiran ke sini. Ya, nggak sampai. Nah, kita halal. Ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ya. Wa kadzalika al-ardu takunu yabisan summa yanbutullahu fiha, ya, wan nabat summa yazhabu minha wa ta'udu yabisan. Begitu ya bumi, ya, lagi musim hujan subur, ya, begitu musim panas gersang, ya. Nah, ini semua adalah silih berganti, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pallazi qaddara ala zalika kulluhu qadirun ala ihya'il mauti ba'da fanaihi fil ardi. Ya, semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, manusia dihidupkan kemudian mati, bumi ya hidup subur dengan banyak hujan, kemudian dia mati tandus ya dengan musim panas, ya itu semua saling berganti. Fa'alal abdu ayyaksirul fikra fi zalika hatta yakwa imanuhum. Maka itu seorang hamba hendaklah banyak berpikir daripada hal yang demikian itu. Banyak berpikir, kita banyak merenung, lagi duduk merenung kejadian kita, ya peredaran darah kita, ya gitu. Ya, ini meningkatkan keimanan, katakan kita bil ba'si ba'dal maut, ada hari bangkit nanti setelah kita meninggal. Wa ya'lamu anallaha yab'atsu wa yajzihim amalihim, ya Allah yang akan memberikan balasan nanti di yaumil kiamah, ya. Nah, ini kita walizalika, ya, dengan demikian yajtahidu fi ta'at, hendaklah kita sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajtinabul mukhalafati lisyar'i, jauhkan daripada hal-hal yang membedakan daripada syariat, yang berlawanan dengan syariat. Kita sungguh-sungguh taat kepada Allah, jauhkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ya, jadi kita bertadabbur, memikirkan tentang alam. Nah, ini akan mudah terpikirkan bagi orang-orang yang makannya yang halal, jauh daripada yang haram. Kalau orang ya
banyak makan haram, ini nggak akan sampai pikirannya ke sini nih. Dia mikirin duit aja udah, duit aja di mana kayak datangnya dah. Nggak mikirin ini ya. Maka itu kita carilah makan daripada yang halal, baik caranya maupun makanannya. Ya itulah ya. Nah, jadi di mana orang ya yang makan yang halal jauh daripada yang haram, pikirannya akan bersih ya. Siapa yang menjauhkan daripada dosa, hatinya menjadi bersih, lembut ya. Ada ya inilah ya, daripada makalah yang ke-18 besok wal makalah tasya wal isyri wal asyar ya, makalah yang ke-19 ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa'budallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultani. Allahumma inna maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana saghira. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allah nas'alul afa wal afiyah wal mu'addaima fid din dunya al akhirah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minna zakiyya wa la mahruma. Allahumma iftah bainana wa bain qaumi haqqan anta khairul fatihin. Allah fakina fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.